Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahmatikallah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka mempelajari Quran, mereka mempelajari, kecuali malaikat mengepalkan sayapnya. Pendidikan Islam merupakan hal yang perlu dicermati secara terus-menerus, sesuai dengan kemajuan zaman, agar tentunya materi dari pendidikan agama Islam yang bisa menemukan jalan keluar atas masalah-masalah yang muncul dari berbagai permasalahan yang ada. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembenahan yang ada pada Islam. Namun, dalam kenyataannya, seorang pendidik perlu untuk mengembangkan pendidikan agama Islam agar setiap tindakan yang diperbuat harus menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi, terutama masalah modernisasi kemajuan perkembangan Islam, baik dari segi keamanan dan keilmuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama di pendidikan agama Islam. Pendidikan dan peningkatan agar tidak tertinggal oleh tengah arus modernisasi dan kibarkan bendera-bendera keberhasilan dalam mengembangkan anak bangsa menuju generasi cerdas dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Modernisasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin secara historis. Proses modernisasi di musim ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik pada abad ke-18. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tetapi lebih dari itu, membawa misi untuk menancapkan proyek yang disebut modernisasi, yang berupa paket besar dari di dalamnya terdapat ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Akibat modernisasi yang kadang-kadang terlihat sengaja telah menimbulkan kontradiksi di dunia Islam. Uniknya, ketenangan teknologi ini secara tak terduga setelah melahirkan kreasi intelektual yang berupa aliran-aliran pemikiran keagamaan Islam, diantaranya apa yang terkenal dengan sebutan modernisasi Islam, tradisionalisme, Islam fundamentalisme, dan Islam modernisasi. Pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting. Aktivitas ini setelah akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi. Bahkan ditarik mundur sejauh lebih, kita akan mendapatkan bahwa pendidikan setelah mulai berproses semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama ada di surga, di mana Allah telah mengajarkan kepada beliau sebuah nama-nama yang para malaikat belum dikenal sama sekali. Ibadah terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33, yang dimana disebutkan ayat yaitu wa 'allama adamal asmal kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala abiyun bi asma'i haula in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini jika kamu yang benar. Ayat 33, wa isku halil malaikati sujui adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min kafirin. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan ini, semenjak itulah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai kepentingan dan kemajuan dalam segala kehidupan mereka. Bahkan, pendidikan adalah sesuatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia dan secara proses pendidikan manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, sarana maupun target dicapai karena hal ini merupakan salah satu sifat dan istimewa dan pendidikan yaitu selalu bersifat maju sehingga suatu kemajuan atau malah menimbulkan kemunduran maka tidaklah dinamakan pendidikan karena pendidikan adalah aktivitas yang integral yang mencakup target metode dalam saat dan sarana dalam membentuk manusia-manusia yang menampung, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan baik internal maupun eksternal dari terwujudnya kemajuan yang lebih baik. Kaum muslimin dan kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modernisasi Islam terkait dengan liberalisme jadi hak asasi manusia adalah anak kandung modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Maka ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah membicarakan tentang liberalisme dan diisi lainnya secara konsep jual kaitan dengan Barat yang dengan demikian bicara modernisasi jika dikaitkan dengan Barat. Adapun sikap yang diambil oleh sebagaimana masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis pada tanggapan bahwa ada budaya Barat yang negatif, makanya di dalam undangan yang diganti diambil adalah dengan mengambil budaya Barat yang positif dan negatif. Handphone adalah produk budaya Barat yang lebih baik positifnya dengan handphone, maka jarak tidak lagi menghalangi orang untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Bisa orang berbicara tentang hal yang santai sampai urusan yang bisnis internasional dengan teknologi handphone tersebut. Namun dengan demikian tidak selamanya handphone itu positif. Disimpan di dalam handphone adalah di perkara kemungkaran, maka yang terjadi adalah kejelekan. Akan tetapi kalau yang disimpan di dalam handphone tersebut adalah ayat Al-Quran, akan bermanfaat oleh semua orang. Karena itu masyarakat harus memiliki mana yang dianggap manfaat dan yang dianggap Muhammad. Jadi tetap ada yang kita lihat. Oleh karena itu, maka umat Islam mengambil sikap dengan modernisasi yang tidak bisa dilakukan masyarakat Islam. Harus menjadi modern tetapi harus tetap ada di dalam ajaran Islam yang selalu meningkatkan terhadap pernyataan norma-norma yang selalu berguna bagi umat Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah hilaf atau pilihan kami itu dari datangnya diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.